kan anak-anak muda sekarang itu dia yang sudah melakukan seks di luar nikah gitu. Itu kan kayak apalagi ya beberapa kasus yang diikuti ya memang ternyata ada yang hamil di luar nikah dan dia masih SMP gitu. Si warga Kota Bogor ini apalagi yang taraf hidupnya itu di bawah gitu kan, garis kemiskinan juga perlu diperhatikan itu kan, jangan sampai mereka putus sekolah gara-gara ternyata nggak punya duit. Nah itu kan sedih banget. Berbicara terkait dengan lapangan pekerjaan nih, kayaknya ini jadi problem setiap daerah sih, karena ternyata banyak banget yang anak muda sampai hari ini angka pengangguran itu cukup tinggi. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita punya sesuatu hal yang baru nih di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Bogor. Apa tuh Mbak yang baru? Namanya adalah Pura-Pura Podcast. Oke, kali ini kita udah bersama ketua umum kita yaitu Bang Hisbi. Kita sapa dulu kali ya Mbak. Boleh. Halo Bang Hisbi. Halo semuanya. Halo. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mutia? Alhamdulillah sehat Bang. Nala? Selalu baik insya Allah. Masalah. Kali ini kita mau ngapain nih Bang? Oke, teman-teman semuanya. Kita mungkin ini hal yang baru banget ya buat kita semuanya. Iya betul. Biasanya kita nongkrongnya di warkop itu kan, atau enggak di sekretariat biasa gitu. Kita mencoba hal yang baru di podcast gitu, untuk membahas terkait dengan isu-isu yang ada di Kota Bogor maupun di kabupaten. Karena kami Bogor ini kan mencakup kota dan kabupaten kayak gitu. Berbicara terkait dengan Kota Bogor nih Bang, janji politik yang wali kota pernah deklarasikan, kita mau bahas terkait RPJMD ya Bang. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau misalkan belum tahu, kita langsung tanyain aja. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan RPJMD daerah Kota Bogor ini? Oke, jadi wali kota kita yang terpilih ini kan Pak Dedi dan Pak Jenal ini kemarin sudah memenangkan pilkada gitu kan, sebagai wali kota dan wakil wali kota. Mereka pasti punya janji politik dan visi misi gitu kan. Nah terkait dengan RPJMD itu kan turunan juga dari nasional atau RPJMN kayak gitu. Itu juga harus sesuai dengan cita dari Prabowo Gibran. Nanti diturunkan di Kota Bogor menjadi rancangan pembangunan daerah di Kota Bogor kayak gitu. Karena Pak Wali ini kan punya janji politik itu terkait dengan Bogor beres, Bogor beres, Bogor maju. Bogor maju. Kayak tadi Bogor beres sama Bogor maju itu visi misinya ada apa aja sih Bang? Biar kita semuanya teman-teman yang belum tahu tuh jadi tahu gitu. Oke, kita lihat janji mereka itu terkait dengan Bogor beres, Bogor maju itu mencakup Bogor cerdas. Bogor cerdas berarti pendidikan. Salah satunya terkait dengan faktor pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada Bogor sehat. Bogor sehat berarti pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Pastinya cakupnya nanti perangkat-perangkat daerahnya juga banyak kan nanti masuk. Kemudian Bogor sejahtera. Sejahtera. Yang keempat Bogor lancar kayak gitu. Berarti ada 4 faktor yang bisa mendukung bagaimana sih Bogor itu bisa beres dan bisa maju. Betul. Itu kan targetnya pasti 5 tahun kepemimpinan beliau. Nanti kan kita lihat apakah nanti di 2029 itu Bogor beres nggak nih gitu kan. Nah itu atau justru nggak beres atau nggak maju. Nah itu kan jadi pertanyaan, kenapa nggak bisa mencapai target dan visi misi mereka gitu. Nah apakah kami bersikap seperti apa gitu kan? Kalau kita sih sebenarnya tentu mendukung ya
untuk mencapai Bogor beres dan Bogor maju itu pasti kita mendukung program itu gitu kan. Bagaimana bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik, karena kan sebagai wali kota mereka kan sebenarnya sebagai pelayan masyarakat kayak gitu kan. Iya. Bagaimana tadi terkait dengan Bogor Cerdas itu ya berkaitan dengan pendidikan. Kalau dilihat dari undang-undang kita itu kan, kalau pendidikan itu gimana? Amanat undang-undangnya seperti apa? Kan setiap warga negara itu mendapatkan hak kewajiban berpendidikan tanpa diskriminasi gitu kan, dan mendapatkan pelayanan fasilitas yang terbaik, yang memadai kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah warga Bogor udah mendapatkan itu, Bang? Nah, ini cukup menarik gitu kan. Kayaknya isu terkait dengan pendidikan di Kota Bogor ini dari tahun ke tahun ini belum selesai-selesai. Kalau dilihat dari angka anak SD lulus SD nih masuk ke SMP itu sekitar 7.000 sampai 11.000 angkatan lulus SD ke SMP. Tapi yang menjadi permasalahan yang sampai saat ini kan daya tampung sekolah negeri ya yang difasilitas sama pemerintah itu belum mencukupi, karena kalau melihat dari angka itu sekarang kemarin yang terbaru itu dari 11.000 itu yang diterima di sekolah negeri hanya 7.000. Wow. Belum lagi di angka putus sekolah di Kota Bogor ini juga cukup tinggi. Ini kan jadi permasalahan juga kan. Tingkat kalau pemerintah kota itu kan hanya ngurusinnya kalau pendidikan ya itu biasanya tingkat SD dan tingkat SMP aja gitu kan. Kalau SMA kan nanti wilayahnya provinsi gitu kan. Nah ini untuk tingkat SMP ini masih belum sekolah-sekolah bangunan juga sepertinya masih belum ada yang belum layak kayak gitu tuh. Ini menjadi PR juga tuh. Iya betul, terkait dengan kelayakan fasilitas pendidikan juga guru juga ya mungkin nih kan Mbak Muti sebagai guru juga nih mungkin ada tanggapan apa gitu terkait dengan Bogor Cerdas ini. Oke, kalau dari Bogor Cerdas ini ya terkait pendidikan tadi karena tidak adanya pemerataan pendidikan ya gitu. Terus juga dari infrastruktur, dari sarana prasarananya juga kurang mendukung gitu. Kalau dari program pemerintah ya Bang, terkait tadi terbatasnya mereka yang masuk ke sekolah negeri gitu dan yang mengharuskan mereka masuk ke sekolah swasta gitu. Apakah dari pemerintah itu sendiri ada program beasiswa gitu untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu gitu untuk masuk ke sekolah swasta, karena ya sekolah swasta itu lumayan banget ya Mbak. Lumayan ya. Iya kan? Angkanya biayanya cukup tinggi gitu kan. Iya, cukup tinggi itu. Apakah dari pemerintah ada bantuan berupa biaya pendidikan gitu, baik dari pemotongan SPP atau dana bos ya. Dari dana bos gitu Bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dari pemerintah itu sendiri apakah ada tindak lanjut nih untuk sarana prasarana dari sekolah-sekolah tersebut gitu. Karena kan bangunan terus juga meja, kursi, kesediaan papan tulis juga itu kan sangat mempengaruhi proses pembelajaran ya Bang. Iya. Nah itu gimana sih kalau dari pemerintah sendiri tuh ada gak ya terkait pembahasan seperti itu Bang? Nah itu memang perlu dibedah banget sih terkait dengan rancangan pembangunan daerah ini ya, terkait dengan RPJMD. Ini masih proses pembahasan ya sampai di bulan Juli ini. Kalau nggak salah paripurna itu di bulan Agustus. Nah, ya kita perlu juga memperhatikan itu karena tadi banyak juga masukan-masukan dari guru kan terkait dengan fasilitas dari sekolahnya, juga terkait dengan tunjangan gurunya sendiri gitu kan. Terkadang juga masalah juga kan. Nah, makanya ini sangat komprehensif juga, sangat permasalahan ini memang harus segera diselesaikan gitu kan.
Kalau kita lihat dari kota tetangga kita nih di Depok, Oke. itu juga ternyata mereka juga merintis sekolah rintisan gitu tuh yang menampung terkait dengan yang di luar dari sekolah negeri gitu. Harusnya memang Kota Bogor itu harusnya bisa gitu kan dengan APD anggaran pendapatan daerah yang cukup besar ini di Kota Bogor ya. Harusnya bisa juga memfasilitasi warga Kota Bogor ini, apalagi yang taraf hidupnya itu di bawah gitu kan, garis kemiskinan juga perlu diperhatikan itu kan. Jangan sampai mereka putus sekolah gara-gara ternyata nggak punya duit. Nah itu kan sedih banget. Padahal kan tadi amanah di undang-undangnya diwajibkan untuk memfasilitasi dari pemerintah itu. Nah ini juga harus diperhatikan bagaimana peran pemerintah itu untuk bagaimana warga ini cerdas gitu kan, bagaimana warga ini bisa maju nantinya gitu kan. Nah itu kan harus diperhatikan dari tingkat pendidikannya dulu kan. Kalau pendidikannya masih rendah, pendidikannya banyak yang putus sekolah, nah apakah di 2029 2030 itu warga Kota Bogor itu cerdas enggak nih? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita nantinya gitu. Iya. Berarti kita berharap nanti pemerintah Kota Bogor itu bisa memberikan fasilitas yang terbaik lah buat warga Bogor dan juga kesejahteraan tadi untuk guru gitu agar bisa mewujudkan Bogor yang cerdas nanti di tahun 2029. Betul. Terkait janji politik yang selanjutnya adalah Bogor sehat ya Bang. Gimana nih terkait Bogor sehat ini menurut perspektif Bang Hizmi melihat visi misi dari wali kota kita? Ya, terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Bogor ini kan, Kota Bogor memiliki beberapa rumah sakit ya. Salah satunya itu adalah rumah sakit daerah gitu kan. Yang meskipun kita tahu kadang yang masuk ke situ bukan hanya orang Kota Bogor, orang-orang yang di sekitar ya, yang dekat dengan Kota Bogor pun bisa masuk di rumah sakit daerah Bogor. Memang terkadang yang menjadi permasalahan adalah daya tampung juga di rumah sakit itu belum mencukupi orang-orang yang ternyata cukup banyak yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian terkait dengan PBI, BPJS juga perlu ditingkatkan nih di Kota Bogor ini, karena masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan itu, apalagi kesehatan itu kadang anggarannya atau biaya untuk berobat itu kan lumayan ya. Kita sakit apa gitu kan kadang butuh biayanya enggak ini gitu kan. Nah itu juga perlu diperhatikan bagaimana pemerintah itu terkait dengan kesehatan, apalagi misalkan terkait dengan stunting. Iya kan? Iya. Ini masih cukup tinggi di Kota Bogor. Kemudian kasus yang terbesar juga di Kota Bogor itu terkait dengan TBC. Itu kan bisa berbahaya juga kan kalau TBC ini nggak dipecahkan permasalahannya gitu. Kemudian juga bagaimana juga pemerintah juga memperhatikan disabilitas. Ini juga bagaimana nih pemerintah memperhatikan orang-orang yang disabilitas ini diperhatikan enggak. Nah ini yang perlu kita sama-sama kita kawal bagaimana pemerintah bisa mencapai kesehatan Bogor sehat ini tercapai itu. Terkait dengan kesehatan sebetulnya cangkupannya banyak banget Betul. Gitu. Terkhusus kemarin tuh kita sempat viral di media sosial kan terkait masalah LGBT nih. Perlu ada regulasi yang jelas kan dari pihak pemerintah bagaimana nanti kesehatan reproduksi terkhusus mungkin orang-orang yang karena kan beritanya itu ada yang sudah terpapar dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira gimana ya Bang peran pemerintah dalam meningkatkan tapi mengedukasi masyarakat bahwa ternyata banyak nih yang kesehatan reproduksi ini masih banyak yang belum teredukasi gitu. Iya betul. Kalau kasus kemarin di mana ya, di Puncak kalau nggak salah. Iya. Miris banget ya. Iya. Kenapa harus mereka? Iya memang regulasi itu harus dibuat sama pemerintah ya terkait dengan
LGBT ini. Kemarin itu sebenarnya di DPRD Kota Bogor, kalau nggak salah sudah ada pembahasan ya terkait dengan bagaimana pengaturan terkait dengan reproduksi itu, kemudian penyakit masyarakat lah. Kalau di bahasanya itu sebagai penyakit masyarakat LGBT itu kan. Kalau kita Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa gitu kan, tentu kan bertentangan ya, LGBT ini kan bertentangan dengan Pancasila kita yang nomor 1 itu. Bagaimana peran pemerintah di Kota Bogor tuh harusnya ya mampu membuat regulasi itu, tapi sampai saat ini belum. Itu masih dalam rancangan ya Bang? Iya, belum selesai lah, artinya belum selesai digarap sama pemerintah kita itu. Nah, perlu dikawal juga sama kita sampai barang ini jadilah kayak gitu. Kalau mengenai kesehatan reproduksi juga ya, bukan dari LGBT-nya juga sih, tapi dari ini sih Bang. Banyak kan anak-anak muda sekarang itu dia yang sudah melakukan seks di luar nikah. Gitu. Itu kan kayak apalagi ya, beberapa kasus yang diikuti ya memang ternyata ada yang hamil di luar nikah dan dia masih SMP gitu. Itu juga apa ya, entah dari orang tuanya yang kurang perhatian atau bagaimana. Tapi juga mungkin ini menjadi catatan juga ya Bang untuk mungkin di lingkup penginapan di daerah Bogor gitu ya. Oh gitu. Iya Bang, karena kan ada penginapan yang memang dia menerima bebas gitu pasangan yang belum resmi menikah gitu untuk menginap gitu, dan itu memang ditawarkan dengan harga-harga yang cukup murah gitu. Mungkin itu yang menjadi ini ya, menjadi ruang bebas untuk anak-anak muda di daerah Bogor khususnya gitu. Pergaulan bebas betul gitu. Mungkin juga ini seharusnya ada edukasi juga ya mungkin dari dinas terkait gitu ke sekolah-sekolah bahwa yang namanya pergaulan bebas juga itu sangat berbahaya gitu. Apalagi juga Bogor tuh sempat dikenal dengan tingkat HIV yang lumayan tinggi ya. Iya, cukup tinggi. Betul, karena saya waktu itu sempat ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan memang silaturahmi dengan poli terkait HIV gitu. Dan itu beliau menyebutkan bahwa tingkat HIV di Bogor itu cukup tinggi gitu. Nah, ini memang dinas terkait dengan salah satunya adalah mungkin di sini itu bisa masuk ke dinas kesehatan, kemudian Satpol PP juga bisa terlibat itu kan untuk menindaklanjuti itu kan, dan pihak kepolisian ataupun dinas pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan. Itu juga. Karena kan banyak juga ya yang anak masih di usia dini ya terlibat juga. Selain itu Bogor juga cukup tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Betul. Nah, kalau kasus yang lain itu gini. Kalau di Kota Bogor ini cukup unik juga terkait dengan misalkan rumahnya ternyata kan cuma satu petak nih, misalkan tidurnya di situ, kemudian makan di situ, mandi di situ, kemudian kumpul sama keluarga di situ. Nah itu juga banyak juga masukan atau cerita-cerita itu terkait dengan anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya gitu. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa dia itu ternyata mencoba ke temannya gitu. Apa yang dia lihat itu orang tuanya kayak gini gitu kan. Ternyata mereka mencoba ke teman-temannya gitu. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang menarik juga terkait dengan pergaulan bebas itu gitu. Nah, apalagi tadi difasilitasi lagi ada misalkan nih kalau yang udah dewasanya dengan tingkat SMP SMA-nya itu ada tempat-tempat yang ngeri banget lah ya. Kalau kita buat nginep kita yang kadang ini kan cukup berbahaya juga buat kita kayak gitu tuh. Nah, ini memang harus pemerintah itu harus masuk di sini, harus hadir gitu kan. Nggak boleh acuh gitu kan. Berkaitan dengan pergaulan yang di luar dari kendali manusianya gitu kan. Memang ini pemerintah harus punya regulasi tersendiri gitu kan untuk membuat efek jerah sih pada dasarnya. Kemudian di sekolah juga guru-guru bisa mengedukasi bagaimana peran
kita sebagai laki-laki gitu kan, sebagai perempuan bagaimana fitrahnya gitu kan, pergaulan yang bisa membahayakan itu seperti apa dan yang baik itu seperti apa. Nah ini memang Kota Bogor harus hadir sih. Nah 5 tahun ke depan memang harus kita perhatikan tuh, angkanya turun atau malah Naik. itu Ya. itu gimana gitu. Berarti kita berharap dengan tadi Bogor Sehat ini banyak mencakup ya, terkhususnya anak muda, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Pemerintah bisa membuat regulasi yang mencakup terhadap hal tersebut, tadi memberikan efek jera gitu kan, sehingga Betul. untuk Bogor yang beres dan maju itu dapat terlaksana. Betul. Mungkin next kali ya Bang, di Bogor sejahtera gitu. Oke, boleh, Kalau boleh. berbicara terkait dengan lapangan pekerjaan nih, kayaknya ini jadi problem apa ya, setiap daerah sih, karena ternyata banyak banget yang anak muda sampai hari ini angka pengangguran itu cukup tinggi. Kira-kira Gitu. Tapi ternyata angkotnya memang menolak dengan cara ngebut sih gitu. Itu sih gitu. Tapi kan nggak tahu ya kalau di yang tempat-tempat lain apakah sudah ditertibkan seperti itu atau belum gitu. Karena mungkin itu sih Bang permasalahan kenapa orang kurang nyaman naik angkutan umum gitu. Kalaupun naik bis kita kayaknya juga ada rute-rute yang memang Nggak nyampe ya. Iya, betul itu Bang. Kalau di Jakarta juga ada yang namanya hari di mana semuanya harus naik transportasi umum gitu. Nggak boleh kok bawa kayaknya itu. Bogor bisa kan ya? Bagus juga ya. Bogor bisa tuh seperti itu, tapi lagi-lagi mungkin dari segi ininya, dari segi rute transportasinya harus memang disesuaikan gitu. Ada yang harus naik Grab atau Gojek gitu, yang akhirnya mahal lah gitu kan, gitu sih. Iya benar. Kalau kita lihat konten-konten wali kota sekarang kan yang terkait penertiban Iya, gitu betul. kan lagi rame gitu kan. Ya memang. Tapi kan kadang sekarang ditertibkan, besoknya Iya, gitu lagi. Nah itu kan perlu ada langkah yang pasti itu kan. Betul, Kalau gitu terus ya masa wali kota gitu lagi kan capek. aneh juga gitu Iya. kan. Berarti kan regulasinya enggak aturannya nggak dijalankan sama masyarakat Iya, sama, dan mereka mungkin pemerintah belum memberikan fasilitas pasca misalkan kalau nggak salah kemarin kan anak-anak yang pengamen itu difasilitasi di apa namanya beberapa tempat ya, kalau nggak salah di Sempur atau di mana gitu kan, mereka udah nggak usah diangkut, namanya di sini aja gitu Oh, kan. iya. Tapi nggak tahu sampai sekarang mereka bisa mendapatkan itu atau enggak gitu kan. Nah, itu juga menjadi permasalahan. Nah selain itu juga misalkan terkait dengan kembali ke kesejahteraannya, teman-teman pernah dengar nggak yang terkait dengan kasus pinjol Oh ya, sering. dengan kemudian apa namanya angka bunuh diri dari kasus Betul. pinjol juga judul juga cukup tinggi itu. Salah satunya di Kota Bogor itu di Bogor Selatan tuh. Nah itu kan sangat miris sekali ya, sejauh barat Kota Bogor itu paling tinggi gitu. Ini gimana ceritanya gitu kan, yang dekat banget. Oh ternyata angka judulnya itu tinggi banget gitu kan. Mungkin lebih banyaknya karena orang mengharapkan cepat ya, instan kayak gitu tuh. Berarti kan edukasi terkait dengan literasi keuangannya belum banyak di Kota Bogor itu. karena mungkin tadi Bang kembali lagi pada lapangan pekerjaan yang kurang. Ya banyak kan justru yang itu orang yang nganggur akhirnya di judul tuh. Kan banyak aplikasinya ya kalau nggak salah itu. Jadi ya di situ. Mungkin kalau lapangan pekerjaan ada, cuma dari kualifikasinya mungkin. Karena beberapa pekerjaan memang ada yang butuh pengalaman kerja entah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Batas usia. Iya, batas usia juga mungkin gitu. Harus good looking. Itu di beberapa tempat itu ya. Iya, gitu kan. Nggak tahu, kemarin sih dilihat peraturan Menteri Ketenagakerjaan kalau nggak salah batasan usia udah dicabut ya. Oh gitu. Kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu udah masuk ke ranah daerah atau belum tuh. Kemudian terkait dengan pekerjaan
yang layak dan enggaknya itu memang harus diperhatikan sih kayaknya. Kalau nganggur memang gitu, ya akhirnya main HP, cobalah mungkin judul atau pinjolnya dari pinjol buat judulnya itu rangkaian setan semua itu kan, Betul. lingkaran setan itu. Mungkin itu ya, sementara kita bahas terkait itu. Semoga ke depan ini pemerintah Kota Bogor ini bisa memberikan yang terbaik ya. Tentu kita sebagai mahasiswa, sebagai salah satunya di kami gitu kan, sangat mendukung lah pada dasarnya ya terkait dengan program Bogor Beres dan Bogor Maju gitu. Mungkin itu dulu ya Mbak pembahasan hari ini gitu. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah Bang. Oke, siap. Lanjut kita isu-isu yang nantilah. Iya. Atau ya kita apa lagi gitu kan. Yang pasti obrolan itu kan selalu ada sih. Iya. Pasti selalu ada. Oke. Nggak cuma isu yang bakal kita bahas, tapi mungkin ada hal-hal lain lah yang bisa kita bahas. Stay tune lah bagus, di bagus, bagus. agenda kita yang kali ini apa namanya? Pura-pura podcast. Oke. Sama kami Bogor, dan tentunya nanti bakal ada pembicara yang lain lah gitu. Iya. Mungkin itu aja ya kalau dari kita ya. Sampai jumpa di Podcast lain selanjutnya. kesempatan lain ya. Betul. Di podcast selanjutnya. Oke. Oke. Saya Nala Rati. Saya Mutia Afifah. Dan saya Hisbi. Oke. Mohon undur diri. Dadah. Langkah strategis apa nih pemerintah Kota Bogor untuk memfasilitasi kesejahteraan terkait dengan lapangan pekerjaan? Gitu. Betul, salah satunya sebenarnya kan kalau kita di Kota Bogor itu sebenarnya kan Kota Bogor ini kota transit ya. Iya. Atau kalau di istilah bahasa Belandanya itu Buitengzorg gitu kan. Iya. Itu sebagai kota yang nyaman sebenarnya. Dan Kota Bogor itu bukan kota industri pada dasarnya kan, yang banyak perusahaan-perusahaan yang di dalamnya gitu. Memang Kota Bogor itu harus punya inovatif gitu kan, punya terobosan yang lain gitu kan. Pemerintah itu harus bisa memastikan warga Kota Bogor itu bisa mengakses pekerjaan itu dengan baik gitu kan. Kalau yang saat ini yang kita terlihat yang banyak itu kan, banyak tuh kafe-kafe yang udah menjamur banyak banget di Kota Bogor sekarang ini gitu kan. Jaraknya pun nggak jauh-jauh gitu kan. Mungkin berapa meter sekali itu udah ada di Kota Bogor ini gitu kan. Mungkin menjadi kota kafe. Bukan kota hujan dan kota sejuta angkot doang. Iya, menjadi kota kafe. Nah, berarti kan pemerintah bisa membuat pelatihan misalkan nih terkait dengan menjadi barista. Nah, itu kan pelatihan di situ tuh yang perlu diperhatikan. Berarti kan bagaimana juga apa terkait dengan pelayanan kafe dan lain sebagainya kan yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian ya balai-balai pelatihannya mungkin salah satunya menyangkut di situ. Kemudian Kota Bogor juga dengan pariwisatanya misalkan. Ya mungkin salah satunya itu kan kalau yang di Bogor Selatan itu ada di Mulia Harja itu ada kampung tematik. Iya. Di situ juga menjadi pusat orang berkunjung gitu kan. Nah, bagaimana dikelola dengan baik dan bisa mempekerjakan orang-orang setempat, kan bisa jadi pengrajin misalkan orang setempat oleh-oleh di Kota Bogor apa nih, talas atau apa, itu kan jadi pemasukan di Kota Bogor sendiri gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah itu memang benar-benar bisa memberikan yang terbaik, apalagi misalkan Kota Bogor itu bisa memfasilitasi teman-teman yang punya kreatif. Anak-anak mudanya sebenarnya banyak kreatif. Betul gitu kan. Banget. Sebenarnya kita nggak kekurangan anak muda yang kreatif ya, Bang. Iya. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi anak muda itu. Iya, harus kasih ruang sebenarnya. Kalau kita kan sebenarnya butuh ruang. Iya, betul. Butuh dialog, butuh tempat, butuh ini. Kan kayak kita ini misalkan di podcast ini kan ternyata juga cukup memberikan peluang yang cukup banyak ya. Kalau berhasil itu kan, kalau di YouTube itu AdSense-nya lumayan itu.
menjadi influencer itu juga bisa gitu. Nah, bagaimana juga pemerintah bisa nggak memfasilitasi anak-anak muda Kota Bogor itu yang kreatif menjadi influencer, menjadi konten kreator, itu kan bisa menghasilkan uang juga di situ tuh gitu kan. Betul. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih. Selain kalau kita mengejarnya industri ya memang kan nggak ada ya industrinya, makanya industrinya yang dikejar adalah industri kreatif kayak gitu. Karena banyak banget ya peluangnya kalau digital marketing gitu Bang. Karena aku juga kerja sebagai keyword specialist gitu. Itu kayak di berbagai macam platform. Kalau kita bisa mendapatkan pelatihan itu bisa cuan banget. Wih. Kan banyak sekarang affiliate. Iya. Semuanya kita bisa jadi afiliator betul. dan itu penghasilannya juga sangat menjanjikan. Iya. Tapi lagi-lagi bagaimana masyarakat di Kota Bogor ini dapat pelatihan mungkin ya, karena banyak yang tidak teredukasi, apalagi mungkin yang pendidikannya kurang gitu. Karena realitanya nih mungkin teman-teman bisa lihat warga Bogor tuh kebanyakan kerjanya di daerah Jakarta gitu. Iya, karena kalau pagi-pagi di stasiun udah ngantri. Aduh. Padahal itu capek banget sih Bang, apalagi kalau di Manggarai macet banget. Tapi mereka tetap bertahan karena mungkin butuh gitu, karena tidak mendapatkan pekerjaan di kotanya sendiri. Iya. Jadi kita berharap kepada pihak pemerintah gitu kan, untuk membuat program yang bagaimana bisa memberikan fasilitas buat anak muda khususnya di bidang kreatif gitu. Iya betul. Kalau di kereta itu kan udah sumpek, udah ngantri, kita gantungan gitu kan, udah nggak dapat tempat duduk, yang duduk pura-pura tidur. Ya, ini sih biasanya sih kenapa mereka yang mengejar kerjaannya di Jakarta, karena dari segi gajinya ya Mbak, itu membuat mereka sejahtera gitu. UMR-nya lebih Iya, lebih besar Mbak, dibandingkan Bogor gitu. Mungkin itu yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk mereka rela gitu buat naik kereta penuh-penuhan, pulang pergi gitu, berangkat ada jam 4 subuh gitu kan. Itu kan masih tidur. Iya kan, makanya itu mungkin dari kesejahteraan itu ya, UMR, gaji di Iya, sini. tapi itu juga perlu diperhatikan, pemerintah mengkampanyekan, mengedukasi terkait dengan itu juga penting juga. Maksudnya misalkan mereka yang pingin usaha sendiri gitu, itu kan masih kerja di orang gitu kan, digaji orang gitu kan. Kalau menciptakan lapangan yang kreatif kan artinya kita mencoba yang baru kan. Kita struggle nggak nih? Nah itu juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah di balai-balai pelatihan itu gitu kan. Kalau di affiliate itu kan sebenarnya kita nggak punya nggak punya modal itu kan, nggak apa-apa kan. Yang penting kita modal cakap kita, modal kita untuk memasarkan produk kita, produk orang lain yang kita pasarkan, itu kan ada keuntungan dari situ itu kan, yang perlu diperhatikan itu. Melek digital juga sih. Iya. Saat ini tantangan kita ke depan itu memang di digital ini, di sosial media ini itu kan. Kalau kita nggak bisa bergerak di sosial media, memang akan kalah segalanya sih kayaknya. Kalah segalanya kayaknya deh. Informasi kita nggak dapat, kemudian informasi dan apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu kadang lebih cepat dapat informasinya, lebih mudah gitu kan dibandingkan kita gitu. Pemerintah perlu memperhatikan itu. Betul. Selain itu tadi Bogor lancar ya Bang, berkaitan dengan infrastruktur nih. Dan tadi kata Mbak Muti bahwa Bogor ini kota 1000 angkot, macet di mana-mana. Gitu. Nah itu juga mungkin apa sih langkah strategis yang harus pemerintah Kota Bogor membereskan yang belum beres ini gitu, agar tercipta Bogor beres. Iya betul. Kalau kita melihat di Jakarta itu kan ada namanya mode transportasi yang terintegrasi ya. Jadi kita kalau naik dari Kota Bogor nih, naik kereta, kemudian turun itu ada MRT atau bus Transjakarta, itu sampai ke tujuan kita. Nah, kalau di Kota Bogor itu untuk mengurai, salah satunya adalah kemacetan yang kadang kita ngejar-ngejar waktu gitu kan, lagi sibuk-sibuknya macet gitu kan.
itu kan menghambat banget kita untuk beraktivitas itu kan. Nah, salah satunya misalkan pemerintah itu bisa menerapkan terkait dengan mode transportasinya itu, bagaimana bisa bekerja sama dengan vendor-vendor lah misalkan yang ada di Kota Bogor. Ya mungkin yang saat ini yang ada itu kan bis kita ya, itu juga kan kemarin juga sempat berhenti juga kan, sempat bermasalah gitu kan. Nah, pemerintah harus memperhatikan salah satunya situ ya, selain pembangunan yang fisik itu infrastruktur, bikin flyover kah atau yang underpass kah, nah itu kan hal yang lain. Tapi salah satunya adalah terkait dengan mode transportasi, bagaimana masyarakat Kota Bogor itu tidak hanya menggunakan mobil pribadi kita atau motor pribadinya gitu kan, tapi dengan fasilitas yang diberikan sama pemerintah dengan harga yang mungkin cukup baik ya di kantong gitu kan. Kayaknya masyarakat lebih berbondong-bondong untuk itu deh, untuk mode transportasi itu. Atau misalkan angkot-angkot yang ada diberdayakan, misalkan kalau di Jakarta kalau nggak salah itu di gaji atau diberikan pelayanan sama pemerintah kan, mereka jalan nggak atau jalan berapa yang penting keliling aja terus, jangan bikin macet lah itu kan. Jadi penghasilannya itu dari pemerintah itu. Nah, nggak tahu di Bogor itu harusnya ya mungkin bisa misalkan, atau angkot-angkot yang di jalur macet itu berapa aja gitu kan, mungkin bisa bikin skema terkait dengan jalur lagi nih, misalkan angkot 08 cukup di mana aja, angkot 12 trayeknya di mana gitu kan. Nah, itu kan bisa mengurai kemacetan juga tuh. Misalkan daerah-daerah yang masuk ke kampung-kampung itu angkot berapa, nah itu kan nanti bisa terintegrasi gitu. Jadi jangan menumpuk semuanya ke kota gitu. Itu kan mungkin menjadi salah satu solusi lah ya. Belum lagi kalau angkot suka ngetem gitu ya, iya, jalan itu sembarangan. Udah ngetem terus berhentinya mendadak. Iya. Mungkin terkadang ini sih Bang, yang tadi kita sudah difasilitasi dengan angkutan umum gitu kan, yang harganya mungkin lebih murah gitu. Cuma mungkin dari kenyamanannya sih Bang, biasanya kan di angkot itu suka ada pengamen yang apa ya, kayak preman lah gitu ya. Kalau nggak dikasih ngamuk gitu kan. Tapi kayak beberapa pekan lalu udah sempat lihat bahwa sudah ditertibkan bahwa pengamen udah nggak boleh masuk ke angkot ya. Katanya sih gitu. Itu. Nah tapi pekan lalu saya sempat ke Surya Kencana, itu ada pengamen yang memang mau masuk ke angkot.